Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di my channel Sanlu Official. Channel yang menyuguhkan terkait materi-materi bahasa Indonesia. Baik, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menyunting teks berita. Sebelumnya telah saya sampaikan beberapa video terkait teks berita. Yang pertama, di video sebelumnya, yaitu ada teks berita terkait pengertian dan juga hal lainnya. Dan juga ada fungsi berita, ciri-ciri berita, dan jenis-jenis berita. Dan ada juga video yang menjelaskan tentang unsur-unsur teks berita, unsur kebahasaan teks berita. Nah, sebelumnya sudah saya jelaskan beberapa poin terkait teks berita. Untuk kali ini saya akan menjelaskan cara menyunting teks berita. Oleh karena itu, sebelum saya lanjutkan, mungkin adik-adik, kakak-kakak semua diperhatikan terkait menyunting teks berita. Sebelum menyunting teks berita, ada beberapa aspek yang harus kita ketahui. Aspek yang pertama yaitu kebenaran isi berita yang ditunjang oleh keakuratan fakta-faktanya. Nah, jadi dalam teks berita yaitu berisi tentang apa? Tentang beberapa hal, yaitu sesuatu yang terdapat keakuratan fakta-faktanya. Jadi berita itu harus fakta sesuai dengan apa yang didapatkan dalam berita, karena itu merupakan akan menunjang beberapa hal yang ada di dalam berita. Yang kedua, ada kelengkapan isi berita yang ditandai oleh hadirnya komponen-komponen berita yang terangkum dalam rumus adik simbol. Nah, di sini kan ada adik simbol. Kemarin sudah saya jelaskan terkait adik simbol. Nah, adik simbol ini apa sih? Ternyata adik simbol ini merupakan bisa juga disebut 5W1H, yaitu apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana, dan disebut adik simbol. Baik, selanjutnya yang ketiga yaitu struktur penyusunan berita yang dimulai dari bagian yang penting ke bagian yang kurang penting. Jadi seperti dalam berita itu didahului oleh judul berita, kemudian disampaikan oleh kepala berita, isi berita, dan juga penyampaian fakta-fakta yang ada di dalam berita. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang terkait dengan keefektifan kalimat, kebakuan kata, ketepatan ejaan, tanda baca. Nah, di sini menggunakan keefektifan kalimat, kebakuan kata. Nah, kenapa kalau di sini menggunakan kata baku? Karena di dalam teks berita itu harus jelas dan umum. Ketika tidak menggunakan kata baku, maka seorang pembaca berita itu belum tentu mengerti apa yang disampaikan dalam berita. Terus kemudian ketepatan ejaan kata dan tanda baca. Ketika berita itu menggunakan kata atau kalimat yang belum tepat ejaannya, maka akan berpengaruh terhadap pembaca. Nah, terus tanda baca. Ketika tanda baca itu salah digunakan dalam teks berita, itu kan mempengaruhi keefektifan dan juga mempengaruhi jelas tidaknya suatu berita.
Mungkin itu aspek-aspek dalam berita. Kemudian kita akan lanjut ke menyunting teks berita. Nah, di sini ada contoh teks berita yang berjudul Dispelling Club DKI akan segel tempat usaha pariwisata yang menggelar pelayanan tahun baru 2021. Jakarta, Kompas.com. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melarang pelaku usaha festival pariwisata di ibu kota melanggar perayaan pergantian tahun 2021. Nah, ini berita di tahun 2021 kemarin. Nah, tentu saja ini isi berita. Ini tadi merupakan judul berita, terus awal berita ini isi berita, dan juga ini sumbernya dari Kompas.com, hasilnya Hayani Rito Sandro Badar. Nah, kita akan menyunting dari teks ini dari segi 5W 1H. Baik, selanjutnya langsung saja di sini. Yang pertama itu what. Apa itu what? What itu adalah apa? Nah, dari tadi berita itu tentang apa sih? Apa yang diberitakan? Nah, ternyata dalam berita tersebut pelanggaran perayaan tahun baru. Nah, coba di sini kita lihat. Melarang pelaku usaha kota melanggar perayaan pergantian tahun 2021. Ternyata di dalam berita ini apa yang diberitakan? Ternyata melanggar perayaan pergantian tahun 2021. Nah, ini. Kemudian where. Apa sih where? Nah, where itu adalah di mana. Nah, terus dalam berita tadi itu di mana terjadinya hal tersebut. Nah, kita lihat di mana terjadinya, di DKI Jakarta. DKI Jakarta disebutkan di sini terjadi. Nah, berarti provinsi DKI Jakarta sini. Kemudian yang ketiga, when. When itu adalah kapan terjadinya? Tahun 2021. Apa saja? Jadi kalian semua adik-adik jika ada tugas atau hal lain yang terkait mencari sumber berita atau menyunting berita, jika ada when itu merupakan when itu adalah kapan terjadinya. Jadi cari terjadinya dalam berita itu. Selanjutnya wow. Wow itu adalah siapa. Nah, siapa yang terlibat dalam berita ini? Nah, di sini ada disebutkan Kepala Bidang Industri Pariwisata. Nah, ini siapa? Nah, ternyata ini. Nah, ternyata di sini juga disebutkan bahwa itu siapa, ya. Kepala Bidang Industri Pariwisata Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Disparekraf DKI Jakarta, Bambang Ismadi. Di sini disebutkan Bambang Ismadi. Coba kita lihat. Bambang Ismadi. Nah, ini Bambang. Nah, siapa? Yaitu Bambang. Selanjutnya, why? Mengapa sih berita itu? Untuk mencegah adanya kerumunan di tempat usaha pada malam tahun baru. Jadi OW yang ke-5 yaitu mengapa. Jadi untuk mencegah adanya kerumunan di tempat usaha pada malam tahun baru. Yang ke-6 yaitu how, yaitu bagaimana mengadakan perayaan secara virtual. Nah, jadi disebutkan
bahwasanya Satgas COVID-19 itu melarang adanya kegiatan pada malam tahun baru. Kemudian bagaimana untuk mengatasi tersebut? Yaitu dengan mengadakan acara secara virtual. Nah, di sini disebutkan meski melalui virtual. Nah, di sini disampaikan bahwasanya bagaimana caranya, yaitu mengadakan secara virtual. Mungkin itu tadi penjelasan dari saya terkait cara menyunting secara menyunting teks berita, yaitu melalui adik simba atau bisa kita sebut 5W1H, yaitu apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Mungkin masih adik dan kakak semua masih bingung dengan apa yang saya sampaikan, bisa kalian tanyakan di kolom komentar. Dan jika masih bingung terkait struktur kebahasaan, struktur kaidah kebahasaan, dan pengertian dari teks berita, bisa kalian simak video sebelumnya. Itu saja terkait cara menyunting teks berita, yaitu menggunakan unsur 5W1H atau biasa kita sebut adik simba. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat dalam belajar, dan juga jangan lupa untuk selalu mematuhi apa yang telah kalian pelajari di sekolah. Jika ingin mendapatkan video-video selanjutnya terkait materi-materi teks berita atau materi-materi bahasa Indonesia SMP MTS, bisa kelas 7, 8, 9, pantau terus channel ini, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian jika ada yang membutuhkan terkait pembelajaran bahasa Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.